Hai anak-anak, kembali lagi di channel Bu Guru. Nah, kali ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran keempat. Sudah siap belajar anak-anak? Nah, anak-anak, kemarin Ibu Guru sudah meminta anak-anak untuk menemukan ide pokok setiap paragraf pada bacaan tumbuhan sumber kehidupan. Sudahkah anak-anak mengerjakannya? Iya, terima kasih bagi yang sudah mengerjakan. Baik, sebelum kita berlanjut pada pembelajaran kita kali ini, Bu Guru akan bahas sedikit apa saja ide pokok pada setiap paragraf pada bacaan tumbuhan sumber kehidupan. Jadi, ide pokok paragraf 1 yaitu Indonesia adalah negara kepulauan. Ide pokok paragraf 2, dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Ide pokok paragraf 3, wilayah pantai termasuk dataran rendah. Ide pokok paragraf 4, dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dan ide pokok paragraf 5, jenis tumbuhan lain di dataran tinggi dan dataran rendah. Bagaimana anak-anak? Sudahkah jawaban anak-anak tepat? Terima kasih. Mari sekarang kita lanjut ke pembelajaran 4. Tahukah anak-anak bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Kita sudah pernah membahasnya pada pembelajaran sebelumnya. Yuk, mari kita ingat lagi. Nah, anak-anak, coba kalian amati gambar berikut ini. Makhluk hidup menghasilkan gas karbon dioksida ketika mereka bernafas dan mengambil oksigen dari udara yang digunakan untuk metabolisme tubuh. Kebalikannya, tanaman menyerap gas karbon dioksida tersebut yang ia butuhkan untuk proses fotosintesis, kemudian menghasilkan oksigen. Ya, jadi dari gambar ini saja sudah terlihat ya bahwa tumbuhan sangat bermanfaat untuk kita, yaitu sebagai penyedia oksigen. Nah, anak-anak, sekarang mari kita isi diagram berikut ini dengan manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Dan apa saja manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup? Iya, pertama sebagai penyedia oksigen. Kemudian apa lagi anak-anak? Betul, tumbuhan dapat mengatasi polusi udara. Tumbuhan juga sebagai bahan penyedia makanan. Tumbuhan juga dapat menjaga iklim kita. Dan tumbuhan juga dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Wah, ternyata kalian masih ingat ya pembelajaran sebelumnya. Di pembelajaran 1, anak-anak sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan mencari ide pokok pada setiap paragrafnya. Nah, sekarang coba anak-anak amati diagram ide pokok dari paragraf 1 dan kesimpulannya. Teks paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ide pokok dari paragraf 1 yaitu jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia.
Kesimpulannya, jagung sangat penting di Indonesia. Kesimpulan adalah suatu kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa premis atau ide pikiran dengan aturan-aturan yang berlaku. Kesimpulan juga disebut gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Anak-anak, dapatkah kalian menemukan cara membuat suatu kesimpulan? Dan apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurut anak-anak? Cara membuat kesimpulan dari sebuah teks. Nah, yang perlu anak-anak lakukan adalah yang pertama, anak-anak baca secara intensif teks dari awal sampai akhir. Kemudian, anak-anak tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Nah, tips untuk mencari ide pokok adalah ingat anak-anak, temukan dulu kalimat utamanya. Kemudian, anak-anak ringkas kalimat utamanya menjadi ide pokok. Nah, untuk yang ketiga, silahkan anak-anak buat kesimpulan dari masing-masing paragraf. Kesimpulan itu anak-anak ambil dari ide pokok tentunya. Nah, bagaimana ciri-ciri kesimpulan yang baik? Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar serta mudah dipahami. Kedua, menggunakan kosakata yang baku. Ketiga, tidak bertele-tele. Keempat, berisi pokok pembicaraan. Kelima, dimulai dari hal yang khusus ke umum. Keenam, dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari sebuah teks. Dan yang terakhir, kesimpulan merupakan intisari dari teks tersebut. Anak-anak, tumbuhan adalah sahabat kita. Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua. Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama merupakan wujud penerapan dari salah satu sila Pancasila. Tahukah anak-anak sila keberapa? Mari kita cari tahu bersama. Anak-anak, coba kalian amati gambar berikut ini. Menurut kalian, sesuai dengan nilai Pancasila yang keberapa gambar berikut ini? Iya, sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Karena pada gambar terlihat mereka hidup rukun. Mereka saling bekerja sama dalam membersihkan lingkungan. Nah, apa saja nilai-nilai sila ketiga Pancasila lainnya? Nilai sila ketiga Pancasila. 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi serta golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara serta bangsa. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, anak-anak, sekian video Bu Guru kali ini. Terima kasih sudah menonton. Silahkan sekarang anak-anak jawab soal refleksi berikut ini. Soal refleksi. 1. Apa itu kesimpulan? 2. Bagaimana cara membuat kesimpulan dari suatu teks? 3. Sebutkan ciri-ciri kesimpulan yang baik. 4.
Sebutkan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Selamat mengerjakan anak-anak, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian. Bye-bye, sampai ketemu pada video-video berikutnya.